Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Farah Prilia dengan NIM 20107111058. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi saluran pencernaan. Yuk disimak semuanya. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang definisi saluran pencernaan. Apa sih saluran pencernaan pada manusia? Saluran pencernaan pada manusia adalah saluran panjang yang masuk melalui tubuh dari mulut ke anus. Nah, kita masuk ke organ dalam pencernaan ini, meliputi yang pertama ada mulut, yang kedua esofagus atau kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam rektum, yang ketujuh ada anus. Yang pertama kita bahas adalah mulut. Bisa dikatakan bahwa mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Ini adalah organ-organ dalam mulut. Ada gusi, gigi, nula, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan ada lidah. Gigi sendiri berfungsi sebagai menghancurkan makanan yang masuk ke dalam mulut. Dan lidah juga berfungsi sebagai mengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan makanan, mengecap rasa makanan. Ada rasa pahit, manis, asin, dan asam. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan dengan dua cara, yaitu yang pertama proses pencernaan mekanik. Proses yang terjadi di dalam mulut melibatkan gigi untuk bergerakan mekanik dalam mencerna makanan. Yang kedua, proses pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim. Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalis di dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerak peristalik. Nah, di ujung kerongkongan terdapat sfinkter berupa cincin otot yang mengatur jalannya makanan masuk ke lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Nah, setelah dalam kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. Lambung mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristalik. Yang ketiga, mencerna makanan dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Di lambung terdapat 2 sfinkter. Yang pertama sfinkter kardia atau esofagus, yang kedua sfinkter pilorik atau duodenum, dan juga terdapat enzim. Ada tripsin, lipase, dan amilase. Dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis yang panjangnya 10 meter seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Nah, terdapat 3 bagian utama dari usus halus, yaitu yang pertama duodenum atau usus 12 jari, yang kedua jejunum atau usus kosong, yang ketiga ilemum, bagian akhir. Nah, kita selanjutnya ke usus besar. Proses penyerapan dari usus halus yang masih belum maksimal kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Usus besar berbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya sekitar 5-6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum sendiri berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap usus halus. Kalau kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Kalau rektum adalah bagian akhir dari usus besar, rektum terhubung langsung ke anus, sehingga bagian itu berfungsi untuk tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus.
Nah, di tahap akhir ada anus. Anus berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses atau kotoran. Nah, teman-teman, itulah penjelasan tentang anatomi dan fisiologi saluran pencernaan. Semoga bisa diambil manfaatnya dan kalian mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.